Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian semuanya. Tentunya selamat berjumpa kembali di pelajaran PJJ online. Setelah kemarin kita melaksanakan ulangan harian 1, mudah-mudahan semuanya dapat nilai yang memuaskan. Materi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengamati keragaman cerita daerah. 2, menemukan informasi dari setiap paragraf. Yang ketiga adalah menemukan cerita rakyat. Yang keempat, melakukan percobaan bunyi. Sikap yang dikembangkan pada pembelajaran 1 kali ini adalah yang pertama komunikatif, yang kedua adalah bersahabat, yang ketiga demokrasi, dan yang keempat adalah gemar membaca. Asal mula Gunung Lompo Batang. Erang bocah lelaki berumur 7 tahun tak kuasa menahan tangis. Ia sangat sedih. Ibu bapaknya telah pergi meninggalkan dirinya. Diusapnya sisa air mata yang membasahi wajahnya. Erang mengucapkan sumpah kelak, jika Tuhan berkenan menganugerahinya umur panjang, ia akan menggunakan umur tersebut hanya untuk membalas dendam pada raksasa jahat yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. 10 tahun kemudian, Erang kanak-kanak ini telah tumbuh dewasa. Ia sering diejek teman-temannya karena tubuhnya yang kuntet. Erang selalu membalas setiap ejekan kuntet itu dari kawan-kawannya dengan senyuman. Ia menekan setiap rasa kesal yang muncul di hatinya. Demi membalaskan dendam kedua orang tuanya, ia tabah berjalan teguh di atas rencana yang disusunnya. Tak ada yang tahu kalau tubuh kuntet itu sebenarnya disengaja oleh Erang. Bertahun-tahun ia disiplin berpuasa, berpantang makan, dan menahan lapar agar tubuhnya tidak tumbuh berkembang. Diam-diam pula Erang menyusup ke setiap desa di mana raksasa musuhnya sedang berburu manusia. Dibantu oleh tubuh kuntetnya, ia bersembunyi sambil memperhatikan secara seksama gerak-gerik si raksasa. Sambil menunggu waktu yang tepat di kemudian hari, Erang memanfaatkan untuk mempelajari kelemahan musuhnya. Nenek moyangnya pernah mengajari Erang, kenali kelemahan musuhmu untuk mengenali kekuatanmu. Tibalah kemudian malam yang ditunggu-tunggu Erang, purnama hari ke-14, 10 tahun sejak kedatangan terakhir raksasa ke desa. Cahaya bulan menyirami tanah. Erang telah mempersiapkan dirinya sejak petang. Belajar dari kebiasaan raksasa sebelum-sebelumnya, maka malam ini adalah giliran desanya disantroni oleh raksasa jahat itu. Pemuda desa yang telah dilatih silat sibuk menyiapkan diri. Mereka menggenggam berbagai jenis senjata di tangan masing-masing. Lalu mereka mulai melawan raksasa. Raksasa mengagumkan teriakan memekakan. Tampaknya ia marah mendapat perlawanan dari penduduk desa. Hanya dengan sekali kibas, kedua tangan raksasa itu telah merontokkan para pemuda desa. Erang menyaksikan kenyataan itu dengan hati miris. Ia sudah menduga akan terjadi hal seperti itu. Segesit dan sekuat apapun para pemuda desa itu, sama sekali bukan tandingan raksasa. Raksasa itu mengaum sekali lagi. Wajahnya tampak sangat puas. Dengan langkah malas karena kekenyangan, raksasa memutar badannya hendak berlalu dari desa itu. Pada saat itu, Erang segera melompat menghadang raksasa. Raksasa menghentikan langkahnya. Raksasa mentertawakan Erang yang bertubuh kuntet namun berani menghadangnya. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri Erang. Erang malah menghina raksasa. Raksasa yang menggeram, kemarahannya tak bendung lagi. Belum pernah seumur hidupnya ia dihina oleh seorang manusia.
terlebih manusia kuntet nan kerempeng seperti erang. Manusia kuntet itu bahkan berani menghina dengan mengatakan mulutnya tak sanggup menelan tubuh erang. Secepat kilat, tangan raksasa itu menyambar erang. Anehnya, erang justru tidak berusaha untuk menghindar. Dibiarkannya tangan raksasa itu mencengkramnya. Selanjutnya tubuh erang menggelinding masuk ke mulut raksasa. Karena tubuhnya yang kuntet dan gerak-gerak geraham kiri dan kanan raksasa yang sangat lebar, erang berhasil menghindari dari gigi-gigi raksasa yang berusaha mengunyahnya. Dengan cepat erang menggelinding tubuhnya melalui tenggorokan masuk ke dalam perut raksasa. Merasa mangsanya telah tewas, raksasa itu kembali melanjutkan langkahnya. Namun 10 langkah dari situ tiba-tiba tubuh raksasa itu roboh bergelimpang menimpa bumi. Tanah bergoyang keras meninggalkan lubang di bawah punggung raksasa. Tubuh raksasa itu kemudian berguling-guling berteriak-teriak menahan sakit. Sebuah sobekan dari dalam perutnya mengakibatkan tubuhnya berhenti berguling. Raksasa jahat itu telah mati. Terlihat erang menjulurkan kepalanya dari dalam perut raksasa yang terbelah. Ia kemudian keluar dan melompat turun ke tanah dengan tenang karena kuasa dewata. Di tempat raksasa itu terbaring, tiba-tiba berubah wujud menjadi gunung. Bentuknya seperti tubuh raksasa, lengkap dengan perut besarnya yang menonjol. Penduduk sekitar gunung pun kemudian menamainya dengan sebutan Gunung Lompo Batang, yang artinya perut besar. Lompo besar, batang perut. Mengamati bunyi. Bagaimana cerita rakyat yang diceritakan tadi? Menarik bukan? Kalian tentu bisa membayangkan bunyi yang terdengar saat raksasa datang. Bum, bum, bum. Suara berdentum menghantam tanah tempat berpijak. Kalian juga bisa membayangkan bagaimana bunyi yang terdengar saat tubuh raksasa roboh ke bumi. Bum. Tanah bergoyang keras. Bunyi juga merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan dari bunyi disebut sebagai energi bunyi. Perhatikan, pernahkah kamu pernah mendengar perasaan yang meledak? Tentu telingamu menjadi sakit karena suara ledakan petasan tersebut. Bunyi yang dihasilkan petasan sangat besar. Itulah yang disebut sebagai energi bunyi yang besar. Kita dapat mengukur kekuatan bunyi dengan satuan desibel. Tingkat kekuatan bunyi yang lebih besar dari 120 desibel dapat merusak pendengaran manusia. Bunyi dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi. Sebenarnya, bunyi dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar. Jika benda tersebut tidak bergetar, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Benarkah demikian? Coba kamu simpan telunjuk dari jarimu di pangkal tenggorokan. Kemudian, cobalah berbicara. Kamu akan merasakan pita suaramu bergetar. Pernahkah kamu mendengar suara dengungan nyamuk? Suara mendengung tersebut juga disebabkan oleh getaran-getaran dari sayap-sayap nyamuk tersebut. Pernahkah kamu mendengar berbagai alat musik seperti bunyi trompet, gitar, drum, ataupun bunyi dentingan piano? Gitar dapat berbunyi karena ada getaran dari senar atau dawai gitar. Gong dapat berbunyi karena ada getaran saat dipukul. Semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Demikian anak-anak sekalian pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Endang berharap pembelajaran hari ini menyenangkan dan tentunya tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa, beribadah, dan bantu-bantu kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, jangan lupa juga kerjakan tugasnya yang nanti Pak Endang akan share lewat WhatsApp.
dan kemudian nanti kamu menjawabnya itu silakan diupload melalui Google Form yang Pak Endang kirimkan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.